Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh khatamul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Amir Abdullah yang insya Allah semuanya disayangi Allah dan mudah-mudahan semuanya masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih karuniakan kehidupan di dunia untuk kita semua. Yang kehidupan ini tentu kesempatan yang pertama dan terakhir. Karena kalau kita sudah meninggalkan dunia, tidak akan lagi kita kembali ke alam dunia. Maka dunia ini menjadi tempat untuk menata kehidupan kita setelah kematian kita. Artinya bahagia tidaknya kita nanti di kehidupan selanjutnya, ya bagaimana kita menjalani hidup di dunia inilah. Kalau kita menjalaninya sesuai dengan aturan yang dibuat oleh yang menciptakan kita, Tuhan yang paling mengerti akan diri manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah selamat dunianya, selamat juga akhiratnya. Semakin kita menata hidup kita sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulnya, maka insya Allah hidup kita ini akan mengalami yang namanya kebahagiaan yang hakiki. Bukan kebahagiaan yang semu, tapi kebahagiaan yang hakiki, bahkan abadi. Tapi jika tidak sesuai dengan apa yang dipedomankan oleh Allah dan Rasulnya, maka kebahagiaan yang dirasakan oleh umat manusia itu sifatnya semu. Kalaupun dia merasa bahagia, ya kebahagiaan yang dirasakan hanya sampai di dunia saja. Setelah itu bagaimana? Jika dia tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti menderita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini Allah karuniakan kesempatan, Allah karuniakan nikmat iman. Karena iman ini menjadi modal awal kita untuk mendapatkan ridhonya Allah. Terlebih lagi malam hari ini kita bisa sholat maghrib berjamaah, berbuka puasa bersama, menghadiri kajian yang mudah-mudahan ini semua mengundang datangnya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan mencoba untuk menguraikan
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim yang menjelaskan tentang keutamaan haji yang mabrur. Ini kan musim haji. Saudara-saudara kita yang tahun ini mendapatkan kesempatan untuk haji, hari ini sudah mulai berdatangan di tanah suci. Terkait dengan haji ini, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan satu riwayat tentang keutamaan orang yang haji dengan predikat yang mabrur. Qala Rasulullah SAW, bersabdalah Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un, tidaklah ia mendapatkan balasan bagi haji yang mabrur itu illal jannah, kecuali surga. Artinya apa? Orang yang pergi haji kemudian hajinya itu mabrur, maka balasannya, kata Nabi, tidak ada balasan yang pantas baginya melainkan dia masuk surga. Nah, mungkin kita kemudian bertanya-tanya, haji yang mabrur itu yang kayak apa? Apakah haji mabrur itu yang kemana-mana bersurban, berbaju putih, itukah yang mabrur toh? Atau yang kayak apa? Untuk itu malam hari ini insyaallah kita akan mencoba menguraikan apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Qurtubi, beliau mendefinisikan haji yang mabrur itu dengan kalimat al-hajrul mabrur. Yang disebut hajinya mabrur itu adalah huwallazi la yukhalituhu ismun, yaitu haji yang dalam pelaksanaannya dan segala hal yang terkait dengan haji tidak ada di dalamnya ismun, perbuatan dosa. Apa hal-hal yang terkait dengan haji? Misal, yang namanya orang berhaji itu berarti perlu biaya. Maka dimulai dari ini, biayanya, harta yang digunakan mesti bersih. Itu dari sana dulu, Pak. Dimulai dari apa? Harta yang digunakan untuk haji itu bersih, tidak ada ismun, tidak ada dosa di situ. Kenapa demikian? Karena Allah itu baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, Allah itu bersih, tidak menerima kecuali yang bersih, yang baik. Niat haji baik, tapi bila hajinya, harta yang digunakan misalnya adalah hasil yang tidak baik, maka itu jangan berharap hajinya mendapatkan gelar mabrur.
Ustaz, hartanya insya Allah halal, kadang sedikit pun yang haram. Bagus, bicaranya juga mesti baik, tidak ada ithmun di situ, tidak ada kecurangan di situ. Karena bisa saja, karena bisa saja orang ketika untuk bisa pergi haji kemudian bermain di situ, melakukan kedzaliman, mendzalimi orang lain. Maka yang seperti ini Pak bisa mempengaruhi hajinya nanti bisa tidak mabrur. Karena apa? Ada ithmun di situ. Misal memalsukan identitas misalnya, biar kawak haji duluan, yang lain dicoret lalu dia naik menggantikan dengan cara yang tidak benar. Itu perlu juga diperhatikan, karena kata Imam Al-Qurtubi, la yukhalitu fihi ithmun. Perjalanan haji itu suci, jangan dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jangan dikotori dengan harta yang tidak halal. Karena Nabi mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Artinya jika tidak baik harta yang digunakan, cara dia untuk bisa sampai sana tidak dengan cara yang baik, menipu, menzalimi dan segala macamnya, maka Allah tidak akan menerimanya. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Qurtubi, wa yaqulu sahibuhu ba'dahu ahsana halan mimma qablahu. Orang yang haji mabrur itu adalah bisa dilihat dari setelah dia pulang haji. Apa cirinya? Kata Imam Al-Qurtubi, ada perubahan. Perubahan yang bagaimana? Perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Bila dulu sebelum berangkat haji jarang dia ke masjid, atau mungkin tidak pernah ke masjid, pulang haji rajin dia ke masjid, sholat berjamaah, ikut dia kajian, hadir di pengajian-pengajian. Itu salah satu indikator bahwa hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perubahan, ibadahnya semakin baik, hubungan sosial dengan tetangga, dengan keluarga, dengan kekawanan baik. Itu tanda-tanda bahwa hajinya mabrur. Ada perubahan pada dirinya menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih jauh para ulama menjelaskan bahwa haji yang mabrur itu mesti memenuhi beberapa kriteria yang akan kita sebutkan. Yang pertama, dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Kalau tadi modalnya, caranya, ini dirinci lagi oleh para ulama kita. Haji yang mabrur itu adalah haji yang dikerjakan niatnya haji itu benar-benar karena Allah. Ingat Bapak Ibu, semakin tinggi ibadah itu, maka semakin berat ujiannya. Haji termasuk amal ibadah yang prestisius,
istimewa. Tidak semua orang bisa pergi haji. Tidak semua orang berkesempatan dan bisa melaksanakan haji. Sebagaimana yang kita tahu, di negara kita ini, kalaupun hari ini mau pergi haji, berangkatnya masih puluhan tahun yang akan datang. Maka salah satu ujian bagi orang yang pergi haji adalah meluruskan niat. Jangan sampai niatan haji tadi tercampuri dengan keinginan-keinginan, misalnya ingin mendapatkan pujian manusia, ingin dipandang lebih baik oleh orang lain. Ikam belum haji, ulunna haji 2 kali pula, furoda pula, sombong. Maka yang demikian bisa menjadikan haji kita tidak mabrur. Maka lihat betapa pentingnya menjaga keikhlasan ketika melaksanakan haji dan umroh. Maka disebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajja, dan sempurnakan haji yang kau kerjakan, wal umrata, begitu juga dengan umrohnya. Apa kata akhirnya? Lillah. Benar-benar kerjakan hanya untuk Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu, sempurnakan umrohmu lillah, benar-benar karena hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Ya, sebenarnya bukan hanya haji dan umroh, tapi apa saja, salah satu syarat diterimanya amal itu mesti niatnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah mereka diperintahkan melaksanakan ibadah kepada Allah kecuali dengan ikhlas. Ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, haji akan menjadi haji yang mabrur selain ikhlas dalam mengerjakannya. Tentu yang kedua adalah sesuai dengan cara hajinya Nabi. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Khudhu anni manasikakum." Khudhu, ambillah olehmu ketika kamu melaksanakan haji, anni dariku, manasikakum. Cara hajinya itu kata Nabi, contoh bagaimana aku melaksanakan haji. Artinya apa? Haji itu ada aturannya, ada tata caranya, ada ketentuan-ketentuannya. Maka laksanakan haji itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada begitu banyak ketentuan-ketentuan. Misalnya dimulai dari rukun haji yang pertama. Apa itu? Ihram. Ihram, berniat haji, berniat umrah. Ya. Ihram itu dilakukan di mana? Di miqat, di tempat-tempat yang sudah ditentukan, yaitu di daerah-daerah yang ada di sekeliling kota Mekah Al-Mukarramah.
Tidak bisa sembarangan. Bila kita orang Indonesia, dari arah Indonesia di Bir Ali misalnya, ada tempat-tempatnya. Tidak bisa kemudian kita membuat sesuai dengan keinginan kita. Itu salah satu tata cara yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Ketika sudah memakai ihram, berlakulah larangan-larangan saat ihram. Bagi laki-laki maupun perempuan tidak boleh pakai wangi-wangian. Ada bapak ustadznya bau kalau kada, lalu disemprotnya, melanggar larangan ihram. Melanggar larangan ihram. Kena dam nanti. Kalau hajinya mau tetap sah. Dilarang motong rambut, dilarang tongkat. Itulah beberapa ketentuan-ketentuan, dan masih banyak lagi sebetulnya. Makanya jamaah haji itu sebelum berangkat itu diajari manasik haji, diberikan ilmu-ilmu terkait dengan tata cara haji. Maka orang yang mau haji sudah semestinya dan sudah seharusnya dia mengerti tentang tata cara haji. Samalah seperti orang mau sholat, dia mesti ngerti tata cara sholat, ngerti apa yang membuat batalnya sholat, ngerti. Nah, ini ada orang sholat jelas-jelas dia kentut misalnya, dilanjutkan aja, kada apa-apa, kada ada yang tahu, ya batal. Meskipun gak ada yang tahu, kalau dia sudah berhadas kentut misalnya, meskipun tinggal 1 rakaat, tinggal salam saja, ya tetap batal. Kalau dilanjutkan iman, ya nggak sah sholatnya, dianggap belum sholat. Nah, jadi mesti ngerti mana yang termasuk rukun haji, mana wajib haji, mana yang dilarang saat ihram, dia ngerti. Nah, berikutnya yang ketiga, ini juga tidak kalah penting untuk diperhatikan bagi kita ataupun saudara-saudara kita yang berhaji nantinya. Apa itu? Menjaga ucapan dan perbuatan kita dari ucapan dan perbuatan-perbuatan yang itu bisa menimbulkan dosa. Lebih khusus Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Ini Allah langsung nih yang memadahi. Apa kata Allah? Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu hanya bisa dilangsungkan pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Tidak setiap bulan bisa berhaji. Ini beda dengan umroh. Kalau umroh tidak ada batasan waktu. Kalau haji ashhurun ma'lumat, hanya bisa dilaksanakan pada musim haji. Apa ashhurun ma'lumat itu? Kata para ulama, mereka menjelaskan ashhurun ma'lumat itu 3 bulan. Ya, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Itulah yang disebut ashhurun ma'lumat, bulan-bulan yang telah dimaklumi untuk melaksanakan haji. Jadi ashhurun ma'lumat Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Memang puncaknya haji itu ya di bulan Dzulhijjah, khususnya
mulai tanggal 8 dan 9. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah Allah menjelaskan waktu-waktunya haji, lalu Allah mengingatkan, faman farada fihinnal hajja, maka barang siapa yang di tahun itu dia sudah menetapkan hati hendak pergi haji, apa pesan Allah? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Allah mengingatkan 3 hal. 1, fala rafatha, jangan rafat. Rafat ini terkait dengan lisan, kata-kata yang kada baik, mencaci maki, ngomel-ngomel, marah-marah, itu termasuk rafat. Kenapa ini diingatkan? Sangat mungkin Bapak Ibu sekalian, ketika orang berhaji itu di saat fisik capek, udara panas, berkumpul begitu banyak orang bermacam karakter, yang namanya emosi bisa saja muncul, Pak. Kalau orang emosi itu kadang-kala, bukan kadang-kala, seringkali lisannya tidak terjaga, lalu marah-marah, maki-maki di situ. Berarti yang seperti ini bisa menyebabkan nanti hajinya tidak mabrur. Maka perlu dijaga akhlaknya, tutur katanya selama dalam mengerjakan proses haji. Wala fusuqa wala jidala, tidak melakukan perbuatan-perbuatan fasik, sikap-sikap perbuatan-perbuatan yang itu masuk kategori kefasikan. Dalam sebuah hadis misalnya Nabi menyampaikan, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Salah satu bentuk perbuatan fasik itu adalah mencaci maki. Mencaci maki itu termasuk perbuatan-perbuatan yang mesti dihindari, mesti dijauhi orang yang sedang kalau ingin hajinya apa? Kemudian walajidal, berbantah-bantahan, berbantah-bantahan, ngeyel-ngeyelan. Ini juga mesti dihindari. Intinya apa? Selama haji itu hendaknya orang yang melaksanakan haji menjaga sikapnya, jauhi tutur kata, tingkah laku yang itu mendatangkan dosa. Sampai hal yang kecil pun sebisa mungkin untuk dihindari, jika hal itu bisa mendatangkan perbuatan dosa. Contohnya berdebat, Pak. Debat yang nggak penting, gak ada usah. Ini asli atau palsu, atau ikut-ikutan saat haji bahas kayak gitu. Lalu ayat-ayat di situ. Ini termasuk perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan haji kita nanti tidak mabrur. Nah, Allah mengingatkan hal itu. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dilarang berkata rafas, kata-kata kotor, kata-kata cabul, ya, wala fusuqa, perilaku-perilaku fasik, wal jidala, berbantah-bantahan, eyel-eyelan, hindari. Ya.
Itu Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan apa yang mesti dijaga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting untuk dijaga. Selain niatnya, ngerti tata caranya, kemudian selama di sana benar-benar menjaga perilakunya, tutur katanya, sikapnya, ya, untuk tidak melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa. Nah, kalau itu dijaga Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sikap yang seperti itu dibawa juga sampai pulang. Maka tadi benar apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, orang itu kalau hajinya mabrur, diterima oleh Allah, itu pasti akan membawa perubahan baik pada dirinya. Dia akan lebih baik. Oleh karena itu, orang yang hajinya mabrur, setelah haji dia akan berusaha menjaga dirinya agar predikat mabrurnya itu tetap tidak didapatkan. Maka ya tidak ada kesudahan, Pak. Waktu sudah selesai haji, habis itu selesai urusan, tidak. Selama itu terus dijaga nilai-nilai yang didapatkan selama haji. Sehingga benar kata Nabi tadi, al-hajrul mabrur, haji yang mabrur itu laisa lahul jaza illa jannah. Tidak ada balasan yang terbaik bagi orang yang hajinya mabrur kecuali surga. Artinya hajinya baik, setelah pulang juga baik. Nah, satu lagi hadis Nabi dengan tegas menyampaikan, ya, man hajja, barang siapa yang berhaji, walam yafsuk, dia tidak melakukan kefasikan, ya. Kemudian wala yarfus, tidak berkata-kata apa? Rafas, seperti yang di ayat tadi. Kemudian Nabi mengatakan roja'a kayaumi waladathu ummuh, maka siapa yang hajinya menjaga benar sikapnya di sana, tidak berkata-kata kotor, tidak berkata rafas, dijaga tingkah lakunya, apa kata Nabi? Roja'a kayaumi waladathu ummuh, orang tadi itu Pak balik seperti bayi yang baru dilahirkan. Maknanya apa? Bersih dari dosa. Maka ada seorang ulama yang mengatakan ibadah haji itu sebenarnya bukan hanya perjalanan menuju tanah suci, tapi perjalanan suci untuk mendapatkan ampunan Allah, perjalanan suci untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi itu yang penting. Datang ke sana itu apa? Untuk mendapatkan ampunan Allah. Datang ke sana untuk apa? Biar dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihapuskan dosa kita, ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar biar tertunaikan rukun Islam yang kelima, bukan sekedar biar lihat Ka'bah, tapi dibalik itu semua pada endingnya, pada akhirnya adalah kita datang ke sana untuk meraih ampunan Allah. Maka Nabi dalam hadisnya tadi menyampaikan orang yang hajinya mabrur
roja'a kayaumi waladathu ummuh. Siapa yang haji dengan baik, mabrur hajinya, maka dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya seorang bayi itu sebagaimana yang kita tahu, Nabi menyampaikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Salah satu penafsirannya adalah bersih dari dosa. Tidak ada bayi itu terlahir membawa dosa orang tuanya, meskipun mungkin ya itu adalah hasil hubungan gelap misalnya. Bayi nggak ada salahnya. Yang salah siapa? Orang tuanya. Misalnya ada orang berzina lalu punya anak itu tetap suci dia, bersih dia. Yang dosa siapa? Orang tua. Jadi salah satu keutamaan yang didapatkan oleh orang yang haji dan hajinya mabrur, satu, dia mendapatkan balasan surga. Yang kedua, kata Nabi apa? Roja'a kayaumi waladathu ummuh. Dia kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Nah, inilah beberapa makna ya yang bisa kita uraikan dari makna haji yang mabrur. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah ketika kita haji, maka di sana kita menemukan beberapa simbol-simbol yang sejatinya simbol-simbol atau ritual-ritual haji, rangkaian haji itu memberikan pengajaran yang sangat berharga buat kita. Contoh, di antara yang dilakukan oleh jamaah haji itu ada yang namanya melempar jumroh, ya, melempar jumroh. Ada jumroh ula, wusta, dan aqobah. Pasti Bapak Ibu tahu sejarahnya. Apa ini lempar-lempar kerikil tuh, ya kan? Setiap jumroh 7 kali lemparan dengan batu kerikil. Itu sejatinya adalah menapaktilasi bagaimana dahulu Nabi Ibrahim ketika melalui mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu Ismail alaihi salam. Perintah itu datang kepada Ibrahim melalui mimpi, Pak. Datang mimpi yang pertama digoda oleh setan. Gak usah dikerjakan. Itu bukan mimpi yang benar. Kadang mungkin Tuhan menyuruh kamu membunuh anakmu sendiri. Oke, itu siapa itu? Omongan setan. Tidur, mimpi lagi yang sama, datang lagi setan tuh untuk berupaya menggagalkan agar Ibrahim tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kali datang iblis setan untuk menggoda Nabi Ibrahim. Maka kemudian peristiwa itu disimbolkan dengan melempar jumroh sebanyak 3 kali. Jumroh itu ada ula, wusta, dan aqobah yang setiap lemparannya itu 7 kali. Artinya apa? Simbol apa yang bisa kita ambil situ? Ingatlah
bahwa kita itu punya musuh yang kada kelihatan tapi nyata. Siapa itu? Ya, setan. Ya. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia setan itu adalah musuhmu yang paling nyata. Nah, hari-hari Pak kita itu berkelahi lawan setan. Ya, hari-hari kita itu kayak gitu. Maka disitulah kesadaran adanya makhluk yang selalu berusaha menjerumuskan manusia itu harus kita lawan. Salah satu bentuk perlawanan itu disimpulkan dengan melempar apa? Jumrah. Cuman nggak boleh juga Pak marah-marah, ini setan gue pegang gitu juga. Itu hanya simbolik saja. Itu kan kesalahan sampai sendal dilemparnya Pak. Dasar kau setan, sendal dilemparnya di situ. Ya kada boleh, itu bukan manasiknya haji dari Nabi. Kan jelas tadi kan, khudzu anni manasikakum. Kamu haji itu harus ikut caraku bagaimana melaksanakan haji. Memang benar itu simbol melempar setan. Tapi kadang juga lu batu yang besar dilemparkan. Nabi ngajarkan kerikil Pak. Kerikil itu artinya batu kecil. Biar kapok setannya, iya, tapi kada sesuai. Maka tadi sudah kita bahas, ya, haji itu mesti ngikut caranya Nabi. Mungkin sampai di sini apa yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Ya, meskipun yang di sini tidak haji kan, tapi menjadi bekal. Ataupun yang sudah pernah haji, mudah-mudahan diingatkan bahwa kita ini berusaha menjadi haji yang mabrur. Salah satu cirinya adalah ada kebaikan, perubahan yang lebih baik dari sebelum melaksanakan haji. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semuanya dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan haji dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.